Baik teman-teman media semua, tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah, itu kasusnya seperti itu. Nah, karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan Kasal. Tadi sudah rapat dengan Kasal dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Bapak Presiden ini kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau. Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut tetapi juga ya Bakamla juga kita ikutkan. Terus Baharkam kita, karena gini nggak ada yang ngaku. Dulu pernah ada dari media mengatakan bahwa dari IDX channel itu yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan katanya besok mau datang. Oh, alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut, jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara, karena itu udah pasti terjadi abrasi-abrasi. Tapi sisi lain, karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak, ya supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut nanti bisa digugat dari tiba-tiba ada yang gugat kan repot. Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum dan kemudian saya bisa sampaikan di sini Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita akan bongkar. Demikian.
Iya, iya, tadi sudah kami laporkan kepada Pak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama agar diusut lah, diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu karena tadi dari konferensi persnya si Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi artinya apakah dari mereka-mereka. Tapi kan kita tidak boleh menuduh juga ya. Nah, nanti saya disu repot nih. Saya takut juga kalau menuduh tanpa ada bukti. Jadi udah akhirnya tadi sepakat. Jadi bukan silang pendapat sebetulnya. Jadi saya sampaikan kepada Kasal tadi saya harus ada bukti dulu Pak. Sabar ya, kita nanti batas waktu sampai dengan Rabu. Oke, setuju. Maka nanti secara bersama-sama di Rabu dengan berbagai macam pihak. Jadi itu bagian dari approval hukum juga. In case kalau misalnya terjadi apa-apa, memang ada kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan Perikanan yang memang mengelola di bidang kelautan, lalu kemudian TNI Angkatan Laut karena di situ memang ada desa binaan, ya, yang menjadi keluhan dari masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan juga menjadi bagian dari binaannya Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi yang pasti tidak ada silang pendapat. Kita sepakat. Gitu. Ilegal, sudah pasti karena di PP 18 sudah nyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga gitu ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya, itu urusan ATR yang mencabut, tapi bagi kami itu kita anggap tidak ada. Gitu. Bongkar nanti bersama-sama. Ya. Ya, kan ini udah semua sama, ada fotonya ya kan, nanti kita foto dan seterusnya begitu. Kita dokumentasikan, karena ada dari kepolisian nanti kita minta hadir. TNI Angkatan Laut sudah pasti, lalu Bakamla juga akan hadir, KPLP juga akan kita minta hadir, ya. Jadi dengan demikian harusnya semua pihak udah tahu. Masifnya kan di 2024 ya. Saya karena kita baru muncul ya. Karena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang. Jadi kita berpikirnya ke arah sana gitu. Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi. Ya, kalau nahan abrasi nanti lama-lama jadi dangkal. Kalau dia jadi dangkal, kemudian akan menjadi daratan. Jadi tadi sih waktu kita diskusi dengan Bapak Presiden, wah kalau gitu jadi diambil negara aja. Iya, luas, bagus juga Pak kalau diambil negara. Tapi kan publik kan minta itu kemudian dicabut. Sudah kita sama-sama untuk kemudian dicabut. Nggak ada izin. Belum ada. AGP bukan di kita. Kan kita nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu ada AGP. Ya bisa jadi pengawasan kurang, tapi kan kita sudah turun. Kita membuktikan bahwa kemudian kita turun, kita cek, ternyata itu bukan penangkaran kerang, ya. Lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, ya sudah kita langsung melakukan. Tidak ada, tapi yang pasti kepentingan nelayan itu akan kita berikan keutamaan, tapi dari sisi hukum juga kita betul-betul, makanya harus bersama-sama. Kalau semua lembaga yang berkepentingan itu hadir bareng, lalu kita putusin bareng, sudah aman kita gitu. Oh enggak, kita dong yang teknis di lokasi sana dengan TNI Angkatan Laut, dengan Kabar Hakam Polri,
lalu dengan Bakamla gitu ya, kita hadir semua di sana. Nah, kalau pengusaha pengawasan yang pasti saya sudah tegur kepada dirjen saya, kamu nih laut mesti apa sih? Terus jawabannya ini kapalnya kurang Pak, ya kan? Ya luasan Indonesia kita kan ngawasinnya Sabang sampai Merauke ya. Dan hal seperti itu adalah kepentingan ekonomi rakyat. Kita mikirnya itu adalah tempat penangkaran. Tapi setelah kemudian rame, kemudian kita turun tim, ternyata terstruktur. Nah, karena dia terstruktur, ya itu jadi memang harus dihentikan. Gitu ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Cukup ya.